Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa Abu Dzar berjalan dengan Rasulullah SAW menuju rumah beliau. Lalu aku mendengar beliau bersabda bahwa Rasulullah lebih mengkhawatirkan atas umatku ini ketimbang daripada Dajjal. Maka ketika Rasulullah SAW hendak memasuki rumah beliau, aku pun segera mengajukan pertanyaan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesuatu apa yang lebih mengkhawatirkan menimpa umat muslim daripada datangnya Dajjal kelak?" Nabi SAW menjawab, "Para imam yang menyesatkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 2335. Padahal di kesempatan yang lain, Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa sepanjang hadirnya anak Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 67, kita temukan ada istilah untuk para imam atau para pemimpin yang menyesatkan itu, yakni para pemimpin kami dan para pemuka agama kami. Hari-hari ini kita disajikan realita munculnya sosok-sosok pemuka agama baru, namun justru menyesatkan umat. Alih-alih mereka mengajarkan umat berhijrah agar lebih mantap dalam beriman dan berislam serta bertakwa kepada Allah, namun mereka justru menimbulkan keraguan umat akan kebenaran ajaran Islam serta kemuliaan Nabiullah Muhammad SAW. Alih-alih mereka menanamkan rasa yakin umat Islam akan keutamaan kalimat tauhid, para pemuka agama yang baru muncul dan tenar di media sosial ini malah mengolok-olok kalimat thayyibah, membid'ah-bid'ahkan ziarah kubur, tahlil, maulid, dan lain sebagainya. Seperti hadis Bukhari nomor 216 yang isinya Nabi ziarah kubur membawa pelepah kurma dan berdoa kepada Allah agar diringankan azab si mayit selama daun kurma itu belum kering. Namun kaum Wahabi ini anti dengan ziarah kubur, maka mereka membid'ah-bid'ahkan ziarah kubur. Yang kedua tentang hadis Bukhari nomor 5417 yang isinya Siti Aisyah ketika mendapat musibah, keluarganya ada yang meninggal dunia, maka setelah mayit dikubur, tamu-tamu yang melayat dimasakkan makanan lalu dihidangkan bersama. Namun kaum Wahabi lagi-lagi menolaknya. Kemudian di kitab Bulughul Maram halaman 107 riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Hakim, Nabi memerintahkan orang-orang yang sudah meninggal itu agar dibacakan surah Yasin. Namun kaum Wahabi dan Salafi tidak mau melakukannya dan dengan terang-terangan membid'ahkan perintah Nabi SAW tersebut. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Nggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada satu riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Kemudian hadis Bukhari Muslim juz 2 halaman 370 bahwa setiap tahun bertepatan dengan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi selalu menghauli atau memperingatinya dengan menyembelih kambing lalu disedekahkan kepada tetangga dan kerabat sambil menceritakan sejarah Siti Khadijah. Tetapi lagi-lagi kaum Wahabi Salafi ini dengan tegas menolaknya. Karena para Wahabi dan Salafi ini tidak mau mengikuti ulama mazhab, tetapi langsung Quran hadis, yang ia sendiri tidak bisa mengartikan Quran hadis hanya berdasarkan pemahamannya sendiri. Padahal dalam kitab Bukhari yang asli, semua dalil-dalil itu ada, namun dihilangkan oleh kaum Wahabi ini, dan mereka mencetak ulang kitab yang baru sesuai dengan paham mereka. Seperti contoh tentang dalil tahlil di atas, yang mereka hilangkan di kitab yang baru, padahal di kitab yang lawas jelas ada dalilnya. Saudaraku kaum muslimin, sungguh hari-hari kita ini adalah hari-hari yang menuntut kesabaran keistiqomahan yang luar biasa. Karena munculnya para pendakwah-pendakwah baru, terutama di dunia maya seperti YouTube ini,
sangat amat besar pengaruhnya kepada masyarakat, terutama kalangan yang awam seperti anak muda yang semangatnya dalam berhijrah sangat-sangat sungguh luar biasa, namun tidak memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Sungguh miris sekali jika untuk mencintai dan bangga dengan kelahiran Rasulullah saja, kaum Wahabi Salafi ini harus mencari dalil apakah layak sebagai umat muslim mengharapkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak? Masih waraskah mereka? Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sejarah dari kaum Wahabi ini. Mereka menghancurkan segala peninggalan-peninggalan Nabi karena dianggap bid'ah. Seluruh ulama yang tidak sepaham dengannya dihabisi. Kitab-kitab karya Bukhari, Muslim, Anas, dan lain-lain yang asli dikumpulkan paksa dari penduduk-penduduk setempat untuk dibawa ke tengah lapang lalu dibakar. Kemudian kaum Wahabi ini mencetak hadis Bukhari Muslim yang baru, namun telah dirubah sebagian isinya yang tidak sesuai dengan paham mereka, maka mereka hilangkan. Seperti hilangnya sekitar 50 hadis Bukhari asli dalam kitab Bukhari yang baru. Biasanya hadis Bukhari yang baru ini berwarna putih, kertasnya agak tebal. Kitab ini cetakan Timur Tengah Arab Saudi. Sedangkan kitab Bukhari yang asli, kertasnya kuning lusuh, tipis seperti yang ada di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa. Inilah bahayanya kalau kita mengaji dari YouTube, yang kelak di akhirat tidak bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya. Karena yang namanya ilmu itu harus bersambung sanad keilmuannya sampai dengan Rasulullah, dan itu tidak bisa kalian temukan dengan ustadz yang hanya bergelar doktor dari Timur Tengah dan tenar di media sosial. Bahkan banyak waliullah yang benar-benar memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istiqomahnya tidak mau menampakkan diri di panggung ceramah, apalagi media sosial. Lebih baik kita belajar ilmu agama di pondok pesantren yang ulamanya jelas nasabnya bersambung sampai dengan Rasulullah, karena di akhirat kelak kita bisa dibawa oleh para alim ulama yang ada sanadnya sampai Rasulullah seperti para habib dan kiai. Para habib dan kiai yang jelas nasabnya ini akan menolong kita kelak jika kita terpeleset ke neraka. Hanya dengan pernah mengenalnya atau bersama-sama duduk di majelis ilmu, maka para habib dan kiai ini kelak di pintu surga akan mengingat kita dan membawa kita bersama ke surga, karena mereka dekat dengan Rasulullah. Lalu apa ciri dari para habib dan kiai yang bisa menolong kaum muslim kelak? Biasanya para habib dan kiai ini memiliki ketawaduan terhadap Allah dan Rasul, sehingga dengan keistiqomahan mereka diberi karomah oleh Allah. Karomah atau ilmu laduni timbul karena kedekatan dengan Allah yang itu tidak dimiliki oleh ustadz-ustadz bergelar S3 di Mesir. Mereka hanya ingin mengembalikan ajaran Islam semurni-murninya, namun dengan kesalahan ajaran yang mereka dapat selama di Timur Tengah. Mereka belajar hadis-hadis cetakan baru dengan kertas putih yang jelas-jelas itu adalah produk kaum Wahabi. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari ajaran Syekh YouTube yang tidak jelas kitab dan sumbernya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka, marilah kita menjadi umat Islam yang tidak awam, namun tetap terus-menerus kita tingkatkan pengetahuan kita, agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh siapapun, supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pemuka agama atau ulama yang buruk, yang mereka bicara dengan dalil, mereka bicara dengan ayat, mereka bicara dengan hadis, namun sesungguhnya mereka tidak meyakinkan akan kebenaran Islam. Justru sebaliknya, mereka menanamkan rasa ragu terhadap kebenaran.